Nah, berdasarkan komposisinya, zat terbagi atas 3 jenis, yaitu yang unsur. Nah, apa itu unsur? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana, baik dengan cara fisika maupun dengan cara kimia. Nah, apa saja sih yang termasuk ke dalam unsur? Baiklah, mari kita lihat beberapa contoh dari unsur, yaitu hidrogen dengan lambang kimianya H, yang kedua natrium dengan lambang kimianya Na, yang ketiga magnesium dengan lambang kimianya Mg, dan yang keempat kalium dengan lambang kimianya K. Nah, unsur juga terbagi atas 3 jenis, yaitu yang pertama unsur logam. Ciri-ciri dari unsur logam yaitu yang pertama berwarna putih mengkilap. Yang kedua, pada suhu kamar umumnya berwujud padat dan keras, kecuali raksa, karena raksa berwujud zat cair. Yang ketiga, dapat menghantarkan arus listrik. Yang keempat, dapat ditempa. Yang kelima, mempunyai titik lebur rendah. Yang keenam, dapat menghantarkan kalor atau panas. Nah, contoh unsur logam yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, besi dengan lambang kimianya Fe digunakan untuk konstruksi bangunan, mobil, dan rel kereta api. Yang kedua yaitu tembaga dengan lambang kimianya Cu. Digunakan pada kabel listrik, perhiasan, dan uang logam. Yang ketiga yaitu seng dengan lambang kimianya Zn. Digunakan sebagai atap rumah, perkakas rumah tangga, dan pelapis besi untuk mencegah karat. Yang keempat yaitu emas atau lambang kimianya Au. Digunakan sebagai perhiasan dan komponen listrik berkualitas tinggi. Nah, yang kedua jenis unsur yaitu unsur non-logam. Ciri-ciri dari unsur non-logam yaitu yang pertama, warnanya tidak mengkilap kecuali intan. Yang kedua, pada suhu kamar pada umumnya berwujud cair, padat, dan gas. Yang ketiga, bersifat isolator atau penghantar arus listrik yang buruk. Yang kelima, lunak dan rapuh. Yang keenam, titik didih biasanya rendah. Contoh unsur non-logam yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, fluor dengan lambang kimianya F. Digunakan dengan pasta gigi yang berfungsi menguatkan gigi. Yang kedua, freon 12 sebagai pendingin kulkas dan AC. Yang kedua yaitu yodium dengan lambang kimianya I. Sebagai antiseptik luka, tambahan yodium dalam garam dapur, dan sebagai bahan tes amilum atau karbohidrat dalam industri tepung. Nah, jenis unsur yang ketiga yaitu unsur semilogam atau metaloid. Ciri-ciri dari unsur metaloid yaitu yang pertama, penghantar listrik yang buruk. Yang kedua, bersifat semikonduktor. Yang ketiga, bersifat amfoter atau dapat bereaksi dengan asam dan basah. Yang keempat, dapat membentuk ion positif dan negatif. Nah, contoh unsur non-logam yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, silikon dengan lambang kimianya Si. Di mana silikon digunakan dalam peralatan pemotong dan pengamplasan.
untuk semikonduktor, serta bahan untuk membuat gelas dan keramik. Yang kedua, germanium dengan lambang kimianya Ge. Pada suhu rendah berfungsi sebagai isolator, sedangkan pada suhu tinggi sebagai konduktor. Nah, klasifikasi zat berdasarkan komposisinya yang kedua yaitu senyawa. Nah, apa itu senyawa? Senyawa adalah zat-zat yang tersusun atas dua unsur atau lebih yang dapat diuraikan dan bergabung secara kimia dengan perbandingan massa tertentu. Nah, contoh dari senyawa yaitu yang pertama air dengan lambang kimianya H2O. Yang kedua karbon dioksida dengan lambang kimianya CO2. Dan yang ketiga garam dengan lambang kimianya NaCl. Nah, klasifikasi zat berdasarkan komposisinya yang ketiga yaitu campuran. Nah, apa pula itu campuran? Campuran adalah materi yang tersusun oleh dua macam zat atau lebih yang tidak terikat secara kimia dan dapat dipisahkan kembali dengan cara fisika. Terdiri dari dua jenis. Yang pertama, campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran yang setiap bagiannya serba sama, baik warna, rasa, serta perbandingan zat-zat tercampur juga sama, serta tidak memiliki bidang batas antara komponen-komponennya. Nah, contoh dari campuran homogen yaitu yang pertama asam cuka dengan lambang kimianya CH3COOH. Yang kedua, larutan gula dalam garam. Jenis campuran yang kedua yaitu campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang setiap bagian-bagiannya tidak sama, baik warna, rasa, serta perbandingan zat-zat tercampurnya tidak sama, dan satu komponen dengan komponen lainnya terdapat bidang batas, sehingga kita dapat membedakan satu dengan yang lainnya. Nah, contoh dari campuran heterogen yaitu yang pertama, campuran minyak dengan air. Yang kedua, campuran air dengan pasir. Baiklah, mari kita lihat contoh soal dan pembahasannya. Yang pertama, berikut ini adalah nama beberapa zat. Yang pertama, udara. Yang kedua, gula pasir. Yang ketiga, air laut. Yang keempat, air murni. Yang kelima, emas. Di antara zat-zat tersebut, yang termasuk campuran adalah A. 1 dan 3, B. 2 dan 4, C. 4 dan 5, D. 1 dan 2. Nah, mari kita bahas soal berikut. Di mana udara itu termasuk ke dalam campuran. Yang kedua, gula pasir termasuk ke dalam senyawa. Dan yang ketiga, air laut termasuk ke dalam campuran. Yang keempat, air murni termasuk ke dalam senyawa. Dan yang kelima, emas. Emas termasuk zat tunggal, berarti termasuk ke dalam unsur. Nah, zat yang termasuk ke dalam campuran yaitu udara dan air laut. Sehingga jawaban kita adalah yang A, 1 dan 3. Nah, soal yang kedua, perhatikan gambar berikut. Di mana terdapat 4 buah gambar, ada yang
termasuk ke dalam molekul unsur dan ada yang termasuk ke dalam molekul senyawa. Pasangan gambar yang merupakan molekul senyawa adalah A. 1 dan 3, B. 1 dan 4, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4. Nah, mari kita bahas. Kita perhatikan gambar yang ada di atas, di mana gambar yang pertama terdapat dua buah lambang N yang sama, berarti gambar yang pertama termasuk ke dalam molekul unsur. Sedangkan gambar yang kedua terdapat dua buah H dan satu buah O. Artinya, gambar yang kedua termasuk ke dalam molekul senyawa. Gambar yang ketiga terdapat 4 buah dengan lambang yang sama yaitu P. Berarti gambar yang ketiga termasuk ke dalam molekul unsur. Dan yang keempat terdapat 3 buah H dan 1 buah N. Artinya gambar yang keempat termasuk ke dalam molekul senyawa. Nah, pasangan gambar yang merupakan molekul senyawa adalah gambar yang 2 dan 4. Sehingga jawaban kita adalah yang D, 2 dan 4. Oke, semoga bermanfaat dan selamat belajar.